Ketemu lagi bro. Saya Iko. Jadi banyak yang mau pengen tahu tuh gimana sih COVID itu, gimana sih rasanya COVID. Terus ketahuan COVID gimana, terus yang membedakan COVID sama penyakit lain itu apa. Banyak bro. Jadi gua kan udah hari ke-8 nih di rumah sakit nih. Hari ke-8 gua isolasi di rumah sakit. Nanti gue ceritain tuh enak gak enaknya dah, tapi pokoknya semuanya gak enak dah. Jadi lu jangan sampai kena lu COVID. Jangan yang ada orang yang nganggap remeh, wah apaan sih COVID, ntar lu rasain, lu kalau udah kena lu rasain lu enaknya gimana tuh. Masih syukur kalau nggak mati lu, syukur masih bisa hidup kalau masih sehat. Orang yang olahraga aja kena, orang yang sehat aja kena COVID, apalagi lu nggak protokol kesehatan, lu nggak pakai masker, lu nggak cuci tangan, lu nggak hidup sehat, pasti kena. Cuman waktunya itu, makanya kalau bisa jaga imun, olahraga, jauhi keramaian, yang itu dah yang dibilang pemerintah ikutin dah, jangan banyak bacot bilang inilah itu. Karena kalau lu udah ngerasain tuh, aduh, ntar ngerasain tuh parah. Gua dulunya nggak percaya dulu mah COVID, nggak percaya apaan sih COVID, tapi ternyata pas gua ngalamin ternyata COVID itu beda bro, beda dari penyakit lain, beda. Nggak ada rasanya nih bro, nih seenak ini gua makan nih, nggak ada rasanya. Rasanya tuh ada tuh sedikit manis tapi sedikit. Makanan enak tuh, semua makanan enak tuh nggak ada. Ini sesak nih, sesak di sini leher nih sesak. Batuk-batuk. Waktu pertama tuh demam kayak aduh. Lu pernah ngerasain demam? Kalau demamnya COVID tuh beda bro, beda. Bukannya gua nakut-nakutin, cuman biar lu pada hati-hati dah, hati-hati. Ya kalau lu masih muda nggak apa-apa, kuat. Kalau misalnya lu punya keluarga udah tua, punya anak kecil tuh, ntar lu nularin, kasihan nanti. Jadi kalau bisa lu masih muda-muda tuh nongkrong-nongkrong di kafe, nongkrong. Wah, apa ada kopi tuh pada nongkrong, ngopi-ngopi, mabar nggak jelas. Nongkrong ngopi sampai rame-rame tuh, aduh. Jangan sampai nih gua nih satu nih korban nih, gua nih nongkrong-nongkrong tuh. Karena gua nganggap remeh, pas gua udah kena, aduh lu bayangin lu kalau udah kena lu itu 14 hari di rumah sakit kayak gini nih. Kayak rumah sakit kayak gini nih. Nah, dikurung. Kurung itu lu nggak bisa buka pintu, buka jendela, nggak bisa buka pintu, buka jendela. Lu dilem pintunya tuh dilem, jendela dilem biar nggak ada bisa lu kabur. Itu biar nggak nularin orang lain, karena ternyata varian ini parah bro. Jadi tetap dokter sama suster aja yang sering datang bolak-balik ngecek darah, saturasi oksigen ini dicek. Nah jadi ini kembali lagi ya tuh COVID tuh ceritanya tuh. Awalnya kan gua begadang imun turun, ya kena ada demam 3 hari, di swab akhirnya 2 garis tuh. Di swab kedua garis positif kan, belum yakin lagi. Hari keempat ke rumah sakit di PCR bro. Nah pas di rumah sakit itu bro, di PCR di ronsen dulu lo, di ronsen. Habis di ronsen ditorak apa tuh, di macam-macam dah, diambil darah lu semua. Terus habis itu diinfus tuh baru dimasukin ke kamar. Tunggu hasilnya positif baru mulai pengobatan tuh. Enak sih di rumah sakit bro, awalnya 1-2 hari enak lo. Makanan tuh masih mulai terasa enak, lu makan enak, pagi siang sore dikasih makan, dikasih vitamin. Hari ketiga keempat lo bro nggak ada rasanya, lu mati lu, nggak enak, tersiksa lo ternyata. Ini udah hari ke-8 ke-9, aduh makanan tuh nggak ada yang enak, aduh. Tapi kalau lu nggak makan lu sakit. Jadi walaupun rasanya sama, semua makanan tuh sama semua rasanya, lu harus makan tuh, maksain sampai mual. Makan masuk tapi pengen muntahin lagi tuh, gitu dah rasanya. Tapi mau nggak mau, karena beberapa obat itu harus
harus makan dulu, jadi gua paksain aja makan tuh. Nah ini kalau lu lihat nih, ini makanan nih, ini nggak ada dimakan tuh, nggak ada dimakan. Bukannya nggak enak nih, enak semua bro, tapi nggak bisa kemakan, nggak ada rasanya, siksa nggak ada rasanya. Ini udah ke 8 mau ke 9, jadi untung aja sesaknya ada sedikit, belum agak hilang. Nah ntar kalau bisa lu sebelum benar-benar COVID itu hilang, jangan dulu nongkrong, ngumpul. Boleh ngumpul, jaga jarak lu, tapi lu harus kondisi fit, harus sehat. Lu harus sehat tuh. Kalau lu sehat baru lu nongkrong. Kalau lu nggak sehat lu jangan nongkrong lu. Karena begini, COVID itu ternyata dia udah ini bro, dia itu sudah ada di dalam tubuh kita, itu udah ada. Cuman dia nunggu posisi kondisi tubuh lagi lemah, baru dia bisa masuk ke dalam saluran dan ke dalam inilah, baru menyerang imun, menyerang kesehatan kita. Jadi kalau bisa tuh jangan, kalau lagi nggak sehat atau lagi kondisi nggak fit, jangan nongkrong, jangan ngumpul. Tetap cuci tangan, pakai masker, olahraga kalau bisa bro. Gua sih karena itu dah jarang olahraga. Nah, yang paling bahaya apalagi kalau lu punya penyakit bawaan. Kalau lu punya penyakit bawaan terus kena COVID itu bahaya tuh. Gua berapa hari di sini, 8 hari sini udah banyak yang mati bro, banyak mati. Cuma yang mati memang umurnya di atas 40-an, 50-an itu loh, karena nggak kuat, karena ada penyakit bawaan, jadi dia komplikasi. Jadi kalau lu masih muda sih tetap resikonya ada 30-40%. Makanya jangan nganggap remeh lah, jangan ini penyakit ini itu loh, ikutin aja lah. Kalau pemerintah bilang udah nggak usah ini ngumpul nongkrong, jangan dulu lah, yang penting aja baru. Terus yang paling penting lu harus vaksin loh, vaksin baru agak. Vaksin itu orang bilang ngapain nggak usah vaksin, ngapain vaksin itu penting bro. Jadi vaksin itu dia sebagai pencegah awal itu. Jadi kalau pas lu kena COVID lu nggak kaget itu loh, tubuh lu nggak kaget, dia udah kenal sedikit, oh ini si COVID nih, bisa lah gua lawan dikit-dikit gitu. Tapi kalau lu nggak vaksin, lu kena COVID, dia tubuh bingung. Nah kalau tubuh lu bingung, nggak bisa mengenali COVID cepat, lu kalah lah, udah koit. Nah tapi kalau lu udah ada vaksin, setidaknya bisa mengurangi lah sedikit resikonya itu COVID-nya seperti apa. Oke bro, jadi kalau bisa ini kan baru nggak tahu sampai hari, katanya sih 14 hari, udah agak mendingan sih. Awalnya tuh aduh tersiksa bro, tersiksa. Ntar lah kalau bisa jangan sampai amit-amit lah lu ngerasain. Cuman kalau bisa jauhi kerumunan dulu, pakai terus masker. Terus kasihan kalau punya keluarga yang udah tua atau punya adik-adik kecil yang masih bayi, jauhin, jangan dulu dekat-dekat tuh. Terus kalau habis dulu nongkrong, dari mana lu habis nongkrong lu bersihin, cuci tangan, hand sanitizer semua, terus minum vitamin biar imun lu kuat. Oke bro, jadi ntar lagi kita lihat perkembangannya hari ke 9, 10 bagaimana dan seterusnya. Sementara ini seperti ini dulu ya, itu COVID seperti itu. Kalau bisa hindari dulu keramaian, karena kita nggak tahu nih siapa yang kena, ini udah kena atau enggak, kita nggak tahu. Bisa jadi udah ada yang kena, cuma karena dia tubuhnya kuat jadi nggak ada gejala gitu. Jadi misalnya nih, lu nongkrong sama temen lu udah kena tuh COVID, tapi dia tubuhnya imunnya kuat jadi dia nggak ada gejala, padahal COVID itu udah masuk di dia. Nah kena sama lu salaman atau lu apa ngobrol cerita muncrat apa kan, lu lagi lemah imunnya, lu yang kena, lu sakit dia nggak sakit, dia tubuhnya lagi bagus gitu. Jadi kalau bisa ya itu, kalau nggak sehat jangan nongkrong, jangan ini, jauhi keramaian, tetap sehat, olahraga. Oke bro, itu yang muda-muda aja nih, biar nggak terlalu anggap remeh lah COVID ini, hati-hati lah. Kita lanjut lagi ya, ntar hari ke-10 gimana perkembangannya. Thank you.